Kemudian maksimum Kalian dulu kan? pada saat ini kami akan membuktikan rumus dari polingan Gauss yaitu sin 2 alfa sama dengan 2 cos langkah awal yang kami perbuat adalah menggambarkan persegi panjang T1, T2, T3, T4. Enggak lagi pengen sedikit. Untungnya ke situ dulu. Di Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan diagonal yang menghubungkan T1 dan T3. Bisa. Jadi ini kau buat dua yang plus atau yang tempe. Coba langsung berarti. Guys. Ini langsung buat itu. Tembak lagi. Nanti ini T. Diagonal ini dibuat dengan membentuk sudut yang bernama theta dengan hipotenusa 2 satuan. Kemudian dilanjutkan dengan menggambarkan diagonal yang menghubungkan antara T2 dengan T4 di sisi T5. Karena kita jadi mungkin kalau misalnya yang jadi video belajar Kemudian dengan menggunakan faktor sudut segitiga T3, T4, dan T5 adalah 180 derajat. Kita diketahui sudut T5 ditambah sudut T3 ditambah sudut T4 adalah 180 derajat. Maka theta ditambah sudut dari T5 ini akan berjumlah 180 derajat. Maka didapatkan sudut dari T5 ini adalah 180 derajat dikurang 2 theta. Kemudian untuk mencari sudut T2, T5 dan T3 ini dapat kita tahu bahwa fakta dari sudut berpelurus sudut T2, T5 dan T3 ditambah T4, T5 dan T3 akan berjumlah 180 derajat. Maka dapat dituliskan tadi dari pembuktian yang di sini sudah didapatkan jumlah sudut T3, T4, T3, T5 dan T4 itu adalah 180 dikurang 2 theta. Maka untuk mendapatkan jumlah sudut T2, T5, T3 sama dengan 180 dikurang jumlah sudut T3, T5, T4.
Maka didapatkan jumlah sudut T2, T5, T3 ini akan sama dengan 180 dikurang 180 derajat dikurang 2 theta. Maka didapatkan jumlah sudut T2, T5, dan T3 adalah 2 theta. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menggambarkan garis proyeksi dari T2, T5 terhadap garis T5, T3. Sehingga garis proyeksi tersebut membagi sudut T5 potongan tersebut dinamakanlah T6. Maka misal sudut T5, T6, T2 sama dengan sudut T2, T6, T3 yaitu sama-sama yang derajat. Kemudian untuk mencari panjang T2, T6 maka dapat menggunakan sinus sudut, yaitu sinus sudut 2 theta sama dengan sisi depan per sisi samping. Sisi depan sudut T2, T6 per sisi miringnya yaitu T2, T5. Sehingga yang dapatkanlah panjang T2, T6 sama dengan sin 2 theta dikali 1 sama dengan sin 2 theta. Kemudian untuk membuktikan persamaan bahwa sin 2 theta sama dengan 2 cos theta sin theta dapat dilakukan dengan meninjau dari fakta bahwa dua segitiga yang terbentuk oleh sebuah diagonal dalam persegi panjang itu memiliki luas yang sama. Kemudian dapatlah kita dapatkan persamaan bahwa luasnya segitiga T1, T3, T4 sama dengan luas segitiga T1, T2, dan T3. Untuk mencari luas T1, segitiga T1, T3, dan T4 dapat menggunakan persamaan yaitu persamaan luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi, di mana alasnya adalah T4 dan T3 yang dapat diketahui di soal dengan menggunakan kosinus sudut yaitu cos theta, sedangkan pada tingginya yaitu sin theta. Kemudian alasnya itu ya sebesar 2 cos theta dan dikali tingginya di mana tingginya itu T1 T4 yang bernilai sin 2 theta. Sin 2 sin theta. Maka dapatkanlah luas segitiga T1, T4 dan T3 itu 2 cos theta sin theta. Kemudian pada segitiga T1, T2 dan T3 luasnya menggunakan persamaan segitiga yaitu setengah kali alas, di mana alasnya merupakan T1, T3 yang bernilai 2 satuan dan dikali tingginya yaitu garis T2 dan T6 yang bernilai sin 2 theta. Sehingga dapatkanlah luas dari segitiga T1, T2 dan T3 yaitu sin 2 theta. Maka dengan menggunakan fakta bahwa luas segitiga yang terbentuk oleh satu diagonal dalam persegi panjang itu memiliki luas yang sama, maka diperoleh persamaan 2 cos theta sin theta sama dengan sin 2 theta. Satu kamar. Mana kayaknya kayak Wah, informasi teknologi lagi. saya tambah cos theta sama dengan 2 cos theta. Lalu untuk kemudian gambar kedua, untuk khusus itu kan bahwa 1 tambah cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta. Langkah pertama yang kami lakukan adalah dengan menggambar segitiga kaki
Dengan sisi yang bersesuaian yang sama panjang dengan sisi dengan panjang satu. Kami menggunakan panjang satu agar perbandingan antar sudut antar sisi bisa menjadi lebih simpel dan lebih kecil angka perbandingannya. Lalu langkah yang selanjutnya adalah dengan menggambar garis tinggi dari segitiga. Sebelumnya segitiga ini kami gambar dengan menggunakan sudut tetap. Sehingga sudut yang berhadapan. Lalu langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah dengan menggambar segitiga siku dengan menggunakan kepanjangan dari garis T2 T1. Gambarnya jauh ya. Semoga lah takut masuk ke Sehingga diperoleh T4 yang merupakan hasil dari perpanjangan garis T2 T1. Sehingga akan diperoleh siku di T4. Maka dari itu kita peroleh bahwa sudut T3, T1, T2 akan diperoleh 90 kurang 2 theta. Hal ini diperoleh karena sudut dari T2 dan T3 ada 2 theta, sehingga diperoleh 90 kurang 2 theta. Maka dari itu besar sudut T3, T1, T4 akan diperoleh 2 theta. Maaf sebelumnya ini 180 kurang 2. Jadi akan diperoleh 2 theta, sehingga akan diperoleh T3 T4 adalah T1 T4 adalah cos 2 theta. Setelah itu, kita dapat menggambarkan jajar genjang dengan menarik garis sepanjang satu di sini dengan menarik 90 dikurang theta dari garis T2 dan T3. Kita juga dapat membuat garis sejajar. Dan kita dapat menamai garis ini sebagai titik T4 dan T5. Garis ini sepanjang 1 biar perbandingannya juga gampang, sehingga kita dapat membuat garis hayalan yang akan membentuk persegi. Karena total dari sudut T3, T2 dan kita buat ini T6, sudut T3, T2 dan T6 adalah 90 dan sudut T3, T2, T5 adalah 90 kurang theta, maka kita dapatkan bahwa sudut T5, T2, T6 adalah sebesar theta. Kita dapat membuat juga garis hayalan agar terbentuk persegi. Dimana kita ketahui bahwa sudut T2, T3, T4 ialah 90 ditambah theta, sehingga sudut T7 di titik ini, sudut T7, T3, T4 akan sebesar theta. Setelah itu kita dapat mencari panjang T2, T6 dengan menggunakan rumus aturan kosinus, yaitu kosinus theta sama dengan sisi samping per sisi miring. Di mana sisi sampingnya kita ketahui sisi miringnya itu sebesar 1, yaitu titik T2 dan yaitu garis T2 T5 sebesar 1, dan sisi sampingnya itu adalah garis T2 T6.
Sehingga kita peroleh bahwa panjang T2 T6 itu sebesar cos theta. Kita juga ketahui bahwa panjang antara T2 dan T3 adalah sepanjang 2 cos theta. Sehingga alas dari jajar genjang tersebut yaitu garis T5 T4 juga sebesar 2 cos theta. Begitu pula dengan garis T6 dan T7. Maka sebenarnya karena tujuan kita ini membuktikan luas dari jajar genjang T2, T3, T4, T5 dan luas dari persegi T2, T3, T7 dan T6 adalah sama, maka kita dapat menggunakan perbandingan luasnya. Luas dari jajar genjang sama dengan luas persegi panjang. Yaitu rumus dari luas jajar genjang ini sendiri yaitu alas dikali tinggi dan luas dari persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Alas dari jajar genjang yaitu garis T4 T5 sepanjang 2 cos theta dikali tingginya yaitu garis T2 T6 sebesar cos theta sama dengan panjang dari persegi yaitu titik T7 T6 T7 2 cos theta dikali lebarnya yaitu garis T2 T6 sebesar cos theta. Nah, kita peroleh bahwa kedua luas persegi panjang dan jajar genjang bernilai 2 cos kuadrat theta. Dengan diperoleh Ya. Tadi kita udah dengar presentasi kuliah. Sekarang kita masuk ke bagian tanya jawab. Nah, kita tanyalah dulu kalian sama si Dearin. Bisa nggak sebutkan apa itu aturan kosinus? Jika diberikan satu sudut theta, maka kosinus theta adalah sisi sama. Tersebut dibagi dengan sisi dalam sisi sinus. Kalau aturan sinus gimana? Maaf Pak, itu tadi identitas. Oke. Berarti aturan kosinus bunyinya seperti apa? Bisa diulangi? Akar. Jika diberikan segitiga ABC dengan panjang sisinya ABC, maka misalnya A kuadrat sama dengan apa? Ini Bebas. Bapak, kalau aturan kosinus kita nggak perlu tahu di mana miringnya. Aturan kosinus ya. Kalau kita gambar segitiga ABC, coba gambar segitiga ABC. Namakan panjang sisinya ABC, maka misalkan besar sudut alfanya A. Alfa itu yang menghadap sisi A. Aturan kosinus apa bunyinya dari situ? Ada yang bisa menjawab? Ya, gimana nak? caranya itu sisi yang C ya. Itu gunakan sudut di titik A, di titik C yaitu theta misalnya kan Pak. Berarti untuk mencari C-nya itu berarti dari akar sisi A kuadrat ditambah sisi B kuadrat dikurang 2 kali sisi A dikali sisi B kosinus theta. Nah, itu bunyi dari aturan kosinus. Sadar nggak kalian menggunakan istilah itu? Jadi bukan aturan kosinus, karena aturan kosinus adalah hal yang berbeda. Oke. Lalu coba sebutkan kalau diberikan segitiga ABC, siku-siku di B. Coba, biarin balik. Segitiga ABC, siku-siku di mana tadi? B. Nah, apa perbandingan sinus? Apa perbandingan trigonometri sinus untuk C? Maka sisi AC per sisi AB per sisi AC. Sisi AB per sisi AC. Kenapa kamu tidak menggunakan sisi depan atau sisi miring?
Itu kurang spesifik, Pak. Apa yang Tuh. Artinya hindari menggunakan sisi depan, sisi miring pada penjelasan. Itu adalah penjelasan informal. Kalau kamu sedang berdiskusi dengan temanmu, ketika temanmu misalnya kesulitan menemukan konsep sisi mana itu, boleh kalian anggap sisi depan, sisi miring. Karena gini, coba gambarkan Farel di depan. Koordinat kartesius. Enggak usah pakai penggaris, biar cepat. Oke, koordinat kartesius. Sudah, ambil sebuah titik di kuadran 3. Hubungkan ke titik asal. Proyeksikan terhadap sumbu X. Dari titik yang tadi, proyeksikan terhadap sumbu X. Namakan titik yang kamu pilih awal itu adalah A. Namakan titik asal itu O. Namakan sembarang titik pada X positif, pada X positif, pada X positif. Namakan sembarang titik pada X positif adalah C. Yang mana sudut COB? COA. Sesuai? Apakah itu sudut COA? Pas nggak itu COA? Ada yang mau bantu? Itu bukan sudut COA. COA yang mana? Nah itu. Pertanyaan Bapak, mana sisi depannya? Sudut. Yang mana depannya? Nggak punya depan dia. Mana ada? Dia bukan segitiga. Gimana kalau mencari depannya? Sebab itu penggunaan sisi depan miring itu tidak perlu dimasukkan di dalam pembuktian. Langsung aja ini kalian mubajir. Tulis aja T2, T6, ya udah selesai. Nggak usah deskripsikan itu sisi depan, sisi miring. Kalau kamu mau menyampaikan secara informal, ya jangan tuliskan. Ya sampaikan aja bagian sisi depan. Sambil mendemonstrasikan yang mana dimaksud depan. Nah, oke, terima kasih Farel. Baik, berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah coba jelaskan ulang tadi pada pembuktian ini, kira-kira konsep apa yang umum dipakai? Yang konsep apa saja yang dipakai? Bisa kalian point out rangkuman dari semua konsep yang digunakan pada pembuktian tadi? Hanya itu aja? jumlah ketiga sudut dalam segitiga itu? Jumlah sudut dalam segitiga. Ya, apalagi? Garis berlurus itu jika kita tambahkan garis pada garis yang lurus itu, Pak, total sudut dari sudut yang dibagi garis tersebut itu 180. Jumlah sudut yang membagi sebuah garis lurus 180 derajat. Kenapa kalian yakin bahwa objeknya ini adalah jajar genjang? Pada objek yang nanti kamu buat ada atau sebelumnya? Ini dalam proses drawingnya terjadinya bagaimana sebenarnya? Ini ada pada pembuktian gambar, ini kalian buat gambar satu, yang mana gambar satu, yang mana gambar 2. Langkah pembuktian gambar 1, maksudnya ini di teks kalian, ini gambar 1, 2, 2-nya. Yang mana gambar 1, mana gambar 2? Kedua, Pak. Hah? Yang terakhir gambar 2. Yang ini gambar 2. Oke, baik. Nah, di sini Bapak banyak mencoret cara penulisan. Sebaiknya cara penulisannya sesuai dengan yang kalian tulis. Jadi 2 itu adalah indeks, sedangkan di sini T5 itu bukan indeks.
T5. Jadi ini seolah-olah T kali 5 kali T kali 2 gitu. Bisa dibaca sih. Lalu, nah tadi sebelum yang dicoret itu theta tambah suatu sudut 180 derajat. Tetanya itu datang dari mana harus dijelaskan. Apakah di sini dijelaskan? Maksudnya begini. Tadi waktu kalian menjelaskan di depan, kalian hanya menulis langsung theta tambah sekian gitu. Berbeda dengan yang di KPD, kalian mendeskripsikan dengan detail misalnya jumlah sudut dalam segitiga. Nah, simbol segitiga itu begini, delta ya. Jadi jangan ditulis segitiga. Sudut, simbol sudut apa? Seperti itu. Nah, jadi kalau kalian mau menulis sudut, ya berarti sudut ini gitu. Oke, itu aja mungkin dari Bapak. Ada pertanyaan kalian yang kurang kalian pahami? Oh ya tadi tuh, jelaskan kenapa dia persegi panjang. Tadi ada kalian bilang itu persegi panjang kan? T6, T3, T4, T2, T3, T4, T6 misalnya persegi panjang. Kenapa? Tadi mau dilanjutkan? Kenapa T2, T3 itu memiliki panjang sama dengan T6 dan T7? Dari mana kita tahu dia mempunyai panjang yang sama? Karena kita ambil sudut theta terhadap sumbu Y, Pak, sehingga diperoleh garis apa sih, Pak? Ini itu 90 kurang theta, Pak. Kita ambil 90 derajat dari X, sehingga diukur theta di sini, Pak, apa sifat dari sudutnya ini. Tadi kenapa itu kan tadi kamu bilang itu sama panjang. T2, T3, apa sih dia argumennya? Kenapa dia persegi panjang? Karena Pak, kedua sisi lebarnya itu sedang. Maka ini juga sebesar theta, ini juga theta, Pak. Kita ambil garis tinggi dari jajar kencang tersebut, maka menurut dengan T7 sudah jadi. Kalau dia sejajar, dia pasti akan menjadi persegi panjang. Kita sedang membicarakan T2, T3, T6, T3 persegi panjang. Iya, kenapa dia persegi panjang? Kalau panjang sisinya sejajar, itu pasti persegi panjang. Dan sama. Kenapa sama panjang? Kalau sejajar sama panjang, wajib persegi panjang. Pasti kan definisimu. Jadi, apa syarat supaya suatu objek itu dikatakan persegi panjang? Ini cos theta, ini cos theta, sedangkan sisi panjangnya itu cos theta. Oke, Bapak gambar. Bapak gambar. Kamu bilang ini harus lebih kecil dari sini, Bapak gambar. Ini gini kan? Satu gambar gini, lebih kecil. Sejajar. Apakah ini persegi panjang? Apakah itu persegi panjang? Bukan. Makanya Bapak tanya, apa syarat supaya dia dikatakan persegi panjang? Nah, itu yang kamu tunjukkan. Bisa tunjukkan yang mana 90 derajat? Dan kenapa 90 derajat? T2, T3 yang lurus. Ya, dari proses kalian menggambar itu argumennya. Ya, jangan dibuat argumen yang membuat salah. Definisinya kalau kamu bilang itu akibatnya karena dia persegi panjang itu sama. Karena nggak bisa dari proses menggambarmu dan kalaupun dia kalian menjelaskan persegi panjang dengan konsep bahwa panjangnya sama, itu definisi jajar genjang. Sejajar itu definisi jajar genjang gitu. Jadi kekhususan dari persegi panjang itu adalah dia harus 90 derajat itu. Maka kalau Bapak tanya sama kalian, Bapak kasih gambar seperti ini. Ini gambar apa? Dari mana kalian tahu itu persegi? Dari mana kamu tahu ini 90 derajat?
Ini gambar belah ketupat sama panjang juga. Jadi ini namanya apa? Ini bukan persegi, kan nggak ada bapak bilang ini siku-siku. Mata kalian memang melihat itu seperti siku-siku. Ada bapak buat ini siku-siku. Nah, jadi kalau kalian lihat seperti ini bukan siku-siku sebelum kalian buat dia siku-siku karena bisa jadi seperti ini. Orang salah menggambar, dia mau menggambar ini ujung-ujungnya begini. Nah, ini namanya apa? Belah ketupat. Nah, karena kan tadi penting itu, karena objek yang kalian pakai adalah apa? Untuk menjelaskan. Jajar genjang, mana jajar genjangnya? Nanti ini diperpanjang kemana? Ada diperpanjang lagi bawah lihat. Ke bawah kan? Ke sini, bawah gitu. Ya, hati-hati ya, nanti silakan dipelajari ulang. Oke? Itu aja mungkin. Terima kasih buat kelompok ahli 4. Kita gantilah. Silakan lanjut.